Ya, selamat sore. Jangan lupa bahwa ini sore. Saya tadi masuk ke sini hampir latah. Selamat pagi, shalom gitu ya. Gitu, tapi boleh selamat Natal boleh, selamat Paskah boleh, apapun selamat ulang tahun juga boleh. Pokoknya selamat lah, ya selamat lah karena hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, itu yang paling penting, gitu ya. Waktu saya kuliah pernah saya sedikit berargumentasi dengan dosen saya karena waktu sebelum mulai perkuliahan salah satu mahasiswa itu berdoa seperti ini. Mungkin saudara juga sering berdoa seperti ini. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Gitu ya, kadang-kadang kita gitu kan. Kemudian setelah berdoa dikomentarin sama dosennya. Kayak ingat loh, kalau Tuhan itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Kenapa kamu harus pakai selamat pagi, selamat siang, selamat malam? Loh, justru karena tidak dibatasi ruang dan waktu. Berarti kalau saatnya sore pun saya bisa bilang selamat pagi Bapak. Betul? Iya dong, karena Tuhan ada segala waktu gitu kan. Kita sudahlah, forget itu nggak usah dipermasalahkan, tetap berdoa aja. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, no problem. Karena lebih dari semuanya itu lagi nih, kita ini pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan dan berharga. Jadi kita mau pakai selamat, nggak selamat, kita tetap diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan, kita sudah berada di bulan sekarang Mei ya, gitu. Nggak kerasa sebentar lagi mau Natal gitu. Dan terima kasih buat sambutan yang begitu hangat yang sudah diberikan oleh tim pastoral yang ada di sini, oleh Pastor Abraham Diaz dari Portugal, gitu. Yang sudah menyambut saya begitu hangat gitu ya dari kemarin, tadi siang gitu. Dan saya bilang, Pak Ampi jangan bosan-bosan ya, saya jadi sering datang ke sini gitu. 6 bulan terakhir ini kayaknya saya udah datang 3 kali sampai sekarang, ya, kalau nggak salah. Cincia kemarin dan tim Pak Bob sekarang. 2 bulan lagi saya datang ke sini lagi, saya berdoa Tuhan supaya jemaat di Cianjur ini nggak bosan lihat saya, ya. Bosan nggak kan ya? Please Tuhan janganlah, kalau bosan saya pulang nih. Jangan pulang dulu nih, ya. Oke, kita masuk ke tema yang baru di minggu ini dengan tema The Impact of Compassion, yang artinya adalah bersatu kita teguh, bercerai kita berdoa. Nggak gitu juga saudara, ya artinya dampak belas kasihan kepada sesama kita. Anyway, bahwa hari ini kita sedang memperingati yang namanya Hari Raya Pentakosta. Saudara, mari kita bangun bahwa Hari Raya Pentakosta ini sesuatu momentum yang cukup berharga bagi kita sebagai orang-orang percaya. Karena apa? Karena gereja lahir di Hari Raya Pentakosta. Waktu murid-murid Yesus berkumpul di loteng Yerusalem di Upper Room, mereka menanti curahan Roh Kudus dan mereka semua dilawat oleh Tuhan. Seperti ada lidah-lidah api yang turun atas mereka semua pribadi. Dan apa yang terjadi? Di situ terjadi yang namanya transformasi kehidupan atas murid-muridnya. Mereka yang tadinya ragu-ragu, mereka yang tadinya malu-malu, mereka yang tadinya enggan untuk menyatakan Kristus, menyatakan Injil kebenaran, tapi sejak saat itu mereka memiliki keberanian yang sangat tinggi untuk menyatakan kebenaran. Bahkan mereka bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa, sama seperti yang Yesus pernah lakukan sebelumnya. Karena Yesus berkata bahwa kau pun akan melakukan hal yang sama seperti apa yang aku lakukan. Karena apa? Karena Roh Kudus ada dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu di Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa, dinamit, kemampuan yang meledakkan, gitu ya. Jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan saat itu murid-murid di loteng Yerusalem mereka sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga kehidupan mereka berbeda dengan sebelumnya. Karena apa? Karena ada kuasa yang menyertai mereka. Bahkan murid-murid pun akan merasa keheranan karena apa? Contohnya, waktu Petrus berjalan, dibilang ini bayangannya saja bisa menyembuhkan dan menjamah orang. Bayangannya Petrus doa. Bahkan katanya sapu tangannya Petrus pun bisa menyembuhkan banyak orang. Saudara ingat beberapa tahun yang lalu pernah ada satu pemain bola yang sangat spektakuler namanya Lionel Messi. Waktu itu dia konferensi pers dan akhirnya dia nyingsring, nyingsring haci gitu. Dan dia ambil tisu, kemudian tisunya disimpan di meja. Kemudian ada orang yang mengambil tisunya itu, kemudian tisunya itu dijual. Saudara tahu harganya berapa itu? Tahu harganya berapa? Ada yang pernah tahu? Penggemar bola tahu nggak harga itu berapa? Kalau di rupiah itu harganya 2 miliar. Bro.
Coba bayangin saudara mau beli tisu, nu aya etana, kurut si Messi, dibeli 2 miliar, daek teu. Fans-fansnya saya sama Messi mikir 2.545 kali merenya 2M. Kan dibelikan mobil bisa nge-grab, belikan motor, komo bisa ngojek sabra motor. Coba yang itu. Saya percaya kalau seandainya saat itu Petrus ada seperti sekarang ini yang happening dengan sosial media gitu. Waktu Petrus, hareudang euy di Cianjur euy gitu kan. Sapu tangannya disimpan, mungkin itu juga akan jadi rebutan. Karena apa? Orang banyak melihat bahwa di sapu tangannya itu ada kuasa. Orang hanya berpikir bahwa di bayangannya Petrus itu ada kuasa. Tapi orang lupa bahwa kuasa yang sebenarnya bukan di sapu tangannya, bukan di bayangannya, tetapi di dalam dirinya Petrus. Nah, waktu orang-orang itu sebenarnya menerima Roh Kudus, bukankah sebenarnya kuasanya pun sama yang bergerak di dalam Petrus? Betul? Petrus satu kali berkhotbah 3.000 orang dibaptis, ya kan? Satu kali khotbah KKR 3.000 orang dibaptis. Kalau pendeta zaman now katanya sekarang 3.000 kali berkhotbah, 1 orang yang bertobat. Katanya gitu. Ya, Petrus satu kali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Gitu. Bayangkan itu. Orang hanya terkesima dengan pribadi namanya Petrus. Tapi mari bangun kesadaran bahwa kita sekarang sudah tahu bahkan bukan Petrus yang hebat. Tapi siapa yang hebat? Roh Kudus yang ada dalam kehidupan Petrus itu yang hebat. Dan di momentum ini, di hari raya Pentakosta ini, ayo mari saudara yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara yang masih ragu-ragu, saya udah belum dipenuhi dengan Roh Kudus ada dalam hidup saya atau enggak ya? Mari bangun imanmu sekarang ini, karena ini momen yang berharga. Gak usah dulu nunggu Pentakosta 1, Pentakosta 2, Pentakosta 3, Pentakosta 4, gak usah. Every day is Pentecost. Yang artinya setiap hari adalah Pentakosta bagi kita. Karena apa? Kita hidup dalam Roh Kudus yang melimpah-limpah di dalam hidup kita, betul? Jadi apapun itu momentumnya, Pentakosta 1, Pentakosta 2, Pentakosta 3, bagi kita adalah Pentakosta selamanya. Karena apa? Kita berjalan bersama dengan kuasa yang tidak terbatas, yaitu kuasa Roh Kudus. Jadi saudara berbeda. Waktu saudara menjalani kehidupan saudara akan berbeda. Waktu saudara bermain musik saudara akan berbeda. Waktu saudara berdagang saudara akan berbeda. Karena apa? Saudara tidak menggunakan sistem dunia, tapi saudara menggunakan sistem kerajaan Allah. Karena apa? Yang menggerakkan saudara bukan dirimu sendiri, tapi ada tuntunan Roh Kudus. Nah, begitu juga dengan para murid-muridnya saat itu. Nah, menghubungkan dengan apa yang menjadi tema kita di minggu ini, the impact of compassion, bahwa Roh Kudus itulah yang akan menggerakkan hati dari murid-muridnya untuk melihat setiap orang yang ada di sekelilingnya dengan kacamata belas kasihan. Sama seperti Yesus. Waktu Yesus lahir di bumi ini, Yesus tidak hanya membuat kerajaan yang baru, bahkan dia tidak membuat kerajaan yang baru secara fisik. Dia justru mendatangkan kerajaan Allah bagi dunia ini. Dia tidak membangun sistem pemerintahan secara fisik. Dia tidak membangun komunitas hanya untuk membuat perkumpulan organisasi Kristus namanya, enggak. Tapi justru tujuan utama Kristus datang ke bumi ini adalah gini, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Karena apa? Ada kasih yang menggerakkannya. Nanti kita lihat satu persatu. Ya, nah kita akan mulai dari teks kita sore hari ini, yaitu di dalam biasa kayaknya kalau saya kesini ya apa doa puasa dulu, padahal udah 2 puasa lah ya sekarang. By the way ya, waktu saya datang kemarin sound systemnya mati. Ya, waktu saya datang, sekarang saya datang ke sini listriknya yang mati. Tuhan, saya kadang-kadang suka mikir Tuhan salah saya apa sama si Anjur. Padahal saya ridho saudara datang ke sini beneran. Ridho, ridho-ridhonya. Bahkan saya nunggu dari pagi sampai sore ini untuk menyampaikan firman Tuhan buat jemaat Tuhan loh. Perhitungan, pendeta perhitungan. Enggak, saudara. Itu bukti saya mengasihi saudara, mencintai saudara. I love you all semuanya ya. Kita lihat di Matius 9 ayat 12 sampai 13. Ini perikopnya tentang Yesus sedang berkunjung ke Matius si pemungut cukai. Jadi ada orang-orang pemungut cukai di situ, kemudian Yesus datang dan Yesus ikut makan di situ. Waktu Yesus ikut makan di situ, tiba-tiba ada orang yang sipaling pada zaman itu. You know, orang yang sipaling pada zaman itu siapa? Orang siapa? Farisi. Itu orang sipaling itu, sipaling
si paling Taurat banget. Kemudian waktu datang orang Farisi itu lihat, loh, Yesus kok duduk dengan para pemungut cukai? Kalau sekarang sih mungkin dengan orang-orang bea cukai ya. Ya saudara tahu lah ya. Harga tasnya 2.000, bea cukainya 2.500 gitu. Loh, kok Yesus duduk dengan para pemungut cukai? Ngapain sih itu? Muncullah semua perdebatan dan akhirnya menghakimi. Ingat, orang yang hidup di bawah hukum Taurat hanya bisa menghakimi. Itu salah, itu benar, itu salah, kamu salah. Nah, makanya kalau saudara ketemu dengan orang yang selalu menyalahkan, berarti dia ada di bawah hukum Taurat. Nyahlah engkau karena engkau hidup dalam kasih karunia. Harusnya kan itu. Ya. Nah, kemudian gini, di ayat 12 dikatakan seperti ini. Yesus mendengarnya dan berkata, Yesus mendengar perkataan para ahli orang-orang Farisi ini. Dibilang gini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Sampai di sini dulu. Saudara, ini sebuah sindiran yang paling menyakitkan menurut saya, gak enak didengar. Jadi pada kumpul di situ, kemudian tiba-tiba Yesus mendengar gibahannya mereka, terus tiba-tiba Yesus bilang gini, bukan orang sehat yang butuh tabib, tapi orang sakit. Saudara, kesindir gak kira-kira? Sindirannya manis banget gak? Elegan banget gak Yesus? Itu artinya kan gitu, alah orang gering gitu, kemudian disebut gitu, betul? Kemudian ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Oke, pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Ya, itu yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita semua. Dan bukan persembahan. Tapi bukan berarti persembahan itu nggak penting. Persembahan penting karena persembahan bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Ya, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi ada pernah satu buku tulisan dari Pastor Yusak Kencana yang dibilang ini, Yesus sahabat orang berdosa. Keren banget. Statement itu bagi saya keren banget. Yesus sahabat orang berdosa. Karena memang betul, Yesus datang ke bumi ini bukan untuk mencari orang yang sudah baik-baik saja, tapi justru Yesus datang ke dunia ini, ke bumi ini, untuk mencari orang yang tidak baik-baik saja, termasuk saya dan saudara. Bukan kita yang sudah menjumpai Tuhan, tapi Tuhan yang sudah menjumpai kita. Betul? Saya terkesima dengan obrolan dengan Om Amin waktu beberapa hari yang lalu. Selalu, bukan saya yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih saya. Saya bilang, ini aki-aki keren nih, saya bilang. Loh iya. Sadar diri, bukan saya yang memilih untuk Tuhan, untuk memilih Yesus, tapi Yesus yang terlebih dahulu memilih saya, kemudian saya merespon itu sehingga saya memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Itu. Sementara agama dibuat orang untuk mencari Tuhan kan, tapi berbeda dengan gospel, dengan Injil, dengan kerajaan Allah. Justru Allah datang dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk mencari kita. Itu sementara orang di luar sedang sibuk menyusun bagaimana ritual, liturgi mereka untuk bisa mencari Tuhan. Sementara ini sekarang Tuhan yang datang menjumpai kita. Bersyukurlah saudara, karena saudara orang-orang yang berharga. Gitu ya. Nah, di sini dibilang ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Jadi ada beberapa pemikiran saat itu, ini pemikiran liar aja, eksegesis liar. Berkata seperti ini bahwa Yesus kan sedang melakukan perjalanan, Yesus pasti butuh biaya, butuh dana, makanya Yesus samperin orang-orang yang berduit. Supaya apa? Supaya orang-orang yang berduit itu ngasih persembahan sama Yesus. Tapi Yesus saat itu bilang, bukan persembahan yang aku kehendaki, tapi justru yang aku kehendaki adalah apa? Belas kasihan. Karena aku datang ini bukan supaya aku dapat berkat, tapi justru aku datang ke tempat ini karena aku mengasihi kalian semua. Dan aku mau engkau yang sakit menjadi sembuh. Bukan sakit hanya secara fisik, tapi sakit secara karakter, sakit secara jiwa, sakit secara fisik, yes. Tapi lebih semua itu, setiap engkau yang sedang hancur saat ini, aku datang dan aku mau mengobati engkau supaya engkau sembuh. Biarkan Yesus datang menghampiri engkau dan mengerjakan bagian di dalam hidup. Nah, salah satu yang menjadi kerinduan Yesus adalah gini, memulihkan orang yang berdosa dan menyelamatkan mereka. Tuhan juga membutuhkan orang-orang yang siap melayani dengan hati yang penuh dengan belas kasihan, karena Yesus mau
Kita semua orang-orang yang percaya kepada Dia, yang menjadi murid-murid Kristus, itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih kepada banyak orang. Oleh sebab itu gini, ada satu kata, pergilah. Itu artinya begini, engkau sudah diperlengkapi dengan Roh Kudus, sekarang pergi, nyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Sama seperti aku juga menyatakan kasih kepada banyak orang. Saudara mau? Betul? Saudara mau? Mau nggak? Mau nggak? Kalau mau, lanjut. Kalau enggak, ya udah selesai. Amin. Ya. Karena gini, Allah adalah kasih. Jadi pada saat saudara menerima Allah di dalam kehidupan saudara, maka bukankah kasih itu juga ada dalam hidup saudara? Betul? Allah adalah kasih. Waktu kita menerima Allah di dalam hidup kita, maka kasih itu ada dalam hidup kita. Dan percayalah bahwa kasih yang datang dari Allah itu kan selalu melimpah-limpah, nggak cuma setengah-setengah. Nah, limpahannya itulah yang kita harus pastikan bahwa itu bisa sampai kepada orang-orang yang kita jumpai di setiap harinya di dalam kehidupan kita semua. Oke? Nah, belas kasihan adalah sebuah kualitas emosional yang melibatkan empati dan simpati. Beda ya antara empati dan simpati. Empati ini gini, sampai benar-benar ikut merasakan apa yang orang lain sedang alami. Kalau simpati hanya perasaan karunya sedih sabar ya, itu simpati. Ya. Belas kasihan adalah sebuah kualitas emosional yang melibatkan empati dan simpati yang kuat terhadap orang lain, terutama mereka yang menderita atau mengalami kesulitan dan yang terikat dalam dosa. Karena gini, di dalam Alkitab diajarkan bahwa belas kasihan adalah salah satu aspek kunci utama yang Yesus ajarkan kepada kita semua. Kita lihat buktinya. Bagaimana Yesus pun melakukan mujizat itu digerakkan karena belas kasihan. Beberapa faktanya ini, ya. Pertama di Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Matius 14 ayat 14. Ini ada cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara perhatikan ayat demi ayat, maka saudara akan ketemu dengan polanya. Ya, kemudian di Matius 15 ayat 32, Yesus memberi makan 4.000 orang. Ya, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan again kepada orang banyak itu. Sudah tiga hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Perhatian banget ya Yesus ya. Cewek-cewek kalau punya cowok kayak gini, so sweet gak sih? Orang lain aja diperhatiin, apalagi kita. Yang jomblo katakan yang ngaku-ngaku jomblo juga katakan aman. Betul. Matius 20 ayat 34. Di sini Yesus menyembuhkan 2 orang buta, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudara nanti lihat polanya deh. Markus 1 ayat 41. Di sini Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan lagi. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Bukan taher, tahir. Taher marga ya. Tahir. Sembuh. Lukas 7:13, Yesus membangkitkan seorang anak muda di Nain. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Dan orang ini menjadi bangkit. Sudah lihat polanya gini. Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Kemudian, what next? Kuasa dan mujizat dinyatakan. Betul polanya kayak gitu? Maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Setelah itu apa? Mujizat dinyatakan. Saya yakin dan percaya kalau hidup kita juga digerakkan oleh belas kasihan, maka apa yang akan terjadi? Mujizat Tuhan nyatakan di dalam hidup orang lain melalui hidup kita. Asalkan apa? Digerakkan oleh belas kasihan. Maksud itu mari kita semua memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan untuk melihat orang-orang di sekeliling kita. Supaya mereka apa sih? Kita lihat. Supaya ini mereka bisa seperti ini. Akibat hidup yang penuh dengan belas kasihan. Gitu ya. Yang pertama gini, kasih Allah semakin nyata dalam hidup orang lain. Saudara, ada banyak orang di luar sana yang mungkin belum percaya Kristus. Ada banyak orang di luar sana yang belum mendengar nama Yesus.
bahkan belum mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus sepenuhnya. Kalaupun mungkin di sana mereka ada yang sudah menjadi Kristen, tapi mungkin juga ada yang masih undur dari Tuhan. Mereka inilah yang sebenarnya perlu menikmati kasih Tuhan. Tuhan bisa bicara langsung sama mereka? Bisa. Tapi Tuhan juga mau memakai kehidupan kita untuk menyatakan kasih Kristus kepada mereka semua. Oleh sebab itu, waktu kita hidup penuh dengan belas kasihan, yang pertama, kasih Allah semakin nyata dalam kehidupan orang lain melalui hidup kita. Yang kedua gini, karena kita digerakkan oleh belas kasihan, maka ada mujizat dan kuasa Allah yang sedang dimanifestasikan melalui kehidupan kita semua. Saudara, percayakah bahwa tangan saudara itu memiliki kuasa? Saudara lihat tangan saudara. Saudara lihat tangan saudara semua. Lihat tangan saudara. Apa yang saudara sedang lihat ini adalah tangan yang penuh dengan kuasa. Tangan ini bisa memberkati orang lain, amin. Tangan ini bisa memberkati anak-anak saudara. Tangan ini bisa memberkati pekerja saudara. Tangan ini bisa menyembuhkan orang yang sakit. Modalnya tangan ini. Betul? Karena asal ku jamah saja, aku sembuh. Itu modalnya apa? Tangan. Waktu wanita 12 ton pendarahan, dia bilang asal ku jamah saja jubahnya aku, maka aku sembuh. Menjamah itu modalnya apa? Tangan. Beri tangan ini penuh kuasa, kan? Hati-hati dengan tanganmu. Karena tangan ini bisa membawa engkau mendekat kepada Kristus, tapi tangan ini juga bisa membawa engkau jauh daripada Kristus. Tangan ini bisa menyebabkan kutuk bagimu, tapi tangan ini juga bisa menciptakan mujizat bagi kehidupanmu. Tergantung bagaimana engkau menggunakan tangan ini dari hatimu. Iya, saya percayakan hal itu. Gitu. Ya, mujizat Allah semakin dimanifestasikan. By the way, tadi setelah ibadah di Cipanas, saya dapat telepon ada jemaat di Cikarang. Dia barusan dan ibadah, bahkan dia melayani doa syafaat, kemudian dia pulang ke rumah, nyampe di rumah kena serangan jantung. Gitu. Kena serangan jantung, dia harus dilarikan ke rumah sakit segera, kan udah gak sadarkan diri. Padahal waktu berdoa, waktu dia pelayanan, saya lihat videonya masih berapi-api. Pas nyampe rumah, akhirnya kena serangan jantung, dan pas dilihat dikirim videonya udah gak sadarkan diri. Lalu muncul belas kasihan dalam hidup saya. Saya baru firman itu kok, saya baru memperkatakan itu kok. Saya nggak pikir panjang lagi, saya langsung telepon istrinya, dia di Cikarang. Saya langsung telepon istrinya, sambil di jalan saya berdoa, saya perkatakan, jantung yang bermasalah sembuh dalam nama Yesus. Setiap pembuluh darah yang tersumbat lancar dalam nama Yesus. Bapak yang sedang tidak sadar pun sadar dalam nama Yesus. Dan puji Tuhan, saudara, perlahan-lahan tadi jam 3, setengah 4 sudah mulai sadar. Saya percaya, oke, itu karena dia kan kok itu udah di rumah sakit, betul di rumah sakit. Tapi saya lebih percaya lagi bahwa itu Tuhan yang mengerjakannya bagi dia. Saya lebih percayakan hal itu. Betul dia ada rumah sakit, betul dia ditangani oleh tenaga medis. Tapi satu hal, bahwa Tuhan pun bisa memakai tenaga medis itu untuk menyatakan kuasa dan mujizat. Amin. Gitu. Bahkan tadi sebelum ibadah muncul, kok ini nggak bisa klaim pakai BPJS. Karena dia masuk sudah jalur mandiri. Coba pakai BCA ya. Direkam. Atau pakai parkin gitu, sekalian lah, kagok lah, ya pakai permata gitu ya. karena pakai udah mandiri, jadi nggak bisa pakai BPJS. Tadi sebelum sini, saya cuma dalam hati saya bilang gini, kasir atau siapapun itu terbuka dalam nama Yesus, BPJS bisa. Nggak mau tahu caranya, pokoknya bisa pakai BPJS, rumah acara dalam nama Yesus. Sebelum ibadah dimulai, saya pergi ke belakang telepon. Pas saya duduk di sini, saya dapat WA, kok bisa pakai BPJS. Saya nikmatin bagaimana, itulah maksudnya. Lakukan saja bagianmu, soal nanti hasilnya biar urusan Tuhan. Clear, selesai. Tapi ada banyak orang gak mau melangkah dan belajar untuk mengekspresikan dan untuk belajar untuk mempraktekkan apa yang sebenarnya Tuhan sudah suruh. Ragu-ragu, kalau kata bahasa Ibrani-nya asa-asa. Jadi tanya, sudahlah. Mau jadi, enggak, itu urusan Tuhan. Oke? Nah, karena gini, kemudian hal yang ketiga, akibat hidup yang penuh dengan belas kasihan, rencana Allah dalam hidup kita semakin sempurna.
karena kita mau menjadi perpanjangan tangan Kristus, melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam hidup kita. Itu rencana Tuhan atas kehidupan kita. Karena dalam hal mengasihi sesama, dari diri kita dari diri kita hanya diperlukan kemampuan, bukan kemampuan. Sebab kemampuan untuk mengasihi itu sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi saya berdiri di depan banyak orang yang sebenarnya mampu untuk mengasihi, tapi pertanyaannya mau atau enggak? Karena pada dasarnya setiap orang itu lahir dengan naluri mengasihi. Sudah pernah baca ayat firman Tuhan? Kalau bapak yang jahat pun, kalau anaknya minta roti, nggak mungkin dikasih batu, racun, ya kan? Bener nggak? Itu artinya apa? Orang jahat aja mengerti akan kasih, apalagi kita orang yang benar dan dibenarkan oleh Tuhan. Kita harus sangat mengerti akan kasih yang datangnya dari Tuhan. Amin. Yuk, kita lanjut lagi karena saudara udah amin. Nah, poin yang pertama lagi nih, yuk. Kita semua dipanggil untuk mempunyai belas kasihan yang datangnya dari Tuhan. Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Allah sendiri yang memilih kita menjadi umat yang dikasihinya. Jadi gini, pahami panggilan Allah yang mengandung perintah untuk saling mengasihi. Ingat ya saudara, bahwa kita dipanggil untuk mengasihi, memiliki belas kasihan. Kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain itu murni harusnya untuk menyatakan kuasa Allah, menyalurkan kasih Allah kepada orang-orang di sekeliling kita. Saya menemukan ada pakai bahasa Inggris. Soalnya tadi di mana? Di Cipanas 3 lagu pertama bahasa Inggris KB. Saya hampir khotbah pakai bahasa Inggris, saudara. Karena di sini semuanya menyukai sambal tarasi, jadi saya pakai bahasa Sunda. Gitu. Ada banyak orang sekarang ini salah menggunakan, salah mengekspresikan kasih yang dia lakukan. Karena tujuannya bukan untuk menyalurkan kasih yang datangnya dari Tuhan, tapi gini, mereka mengasihi hanya untuk menguasai orang. Betul? Padahal kita dipanggil untuk mempunyai belas kasihan, tujuannya apa? Untuk menyatakan kasih Kristus kepada banyak orang. Tapi sayangnya, mulai dibelokkan oleh beberapa orang, sehingga mereka mengasihi pertama karena pride-nya dia, kebanggaannya dia, ya orang boga, saya punya, saya hebat, saya bisa mengasihi kamu. Pertama itu. Yang kedua, saya mengasihi kamu supaya kamu nurut sama saya, supaya kamu punya hutang budi sama saya. Banyak saudara, saya menemukan itu. Sehingga waktu kita tunjukkan belas kasihan kita kepada orang lain, bukan kesan ilahi yang mereka terima, tapi itu ego pribadi yang mereka terima. Saya bertemu dengan orang seperti itu. Bagi mereka menunjukkan belas kasihannya, mereka memberikan pemberian, tapi hanya satu, untuk menguasai orang. Bahaya saudara. Dan saya percaya bahwa jemaat di Cianjur ini enggak ya. Jemaat di Cianjur ini kalau memberi itu dengan kasih yang tulus. Karena beda loh, sistem kerajaan Allah dengan sistem dunia itu berbeda. Kalau sistem kerajaan Allah gini, kalau ada yang menampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu, atau sebaliknya lah, kurang lebih seperti itu kan. Kalau ada yang memintamu berjalan 1 mil, kau harus berjalan dengan dia 2 mil. Oke, itu prinsip kerajaan Allah. Sementara kalau prinsip dunia, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nggak bisa. Mengasihi pun ada syaratnya. Aku bisa mengasihi engkau asalkan kamu sudah terlebih dahulu mengasihi aku, kan gitu. Atau yang kedua, aku bisa aku sudah mengasihi engkau, please kamu harus mengasihi aku, kan gitu tuntutannya. Tapi kalau orang yang tulus mengasihi, mau itu dibalas dengan kejahatan kek, mau itu dibalas dengan sakit hati kek, dia akan terus mengasihi karena memang habitnya mengasihi. Terus belajarlah mengasihi sampai saudara lupa bagaimana caranya mengasihi. Sudah bisa paham sampai di sini? Nah, saya mau kasih statement lagi yang baru yang bikin saudara liar. Gini. Nah, saya lagi bikin penelitian. Penelitian saya tentang lagi. Bagaimana pengaruh dari pemimpin rohani kepemimpinannya terhadap
pertumbuhan, perkembangan dari spiritual quotient atau kecerdasan spiritual dari anak-anak Gen Z. Saya lagi bikin penelitian itu. Nah, karena saya membahas spiritual quotient yang artinya kecerdasan spiritual, saya membaca mendalami itu salah satu indikator dari orang yang memiliki kecerdasan spiritual adalah gini. Salah satu indikatornya gini. Dia berani menghadapi rasa sakit tanpa kesakitan. Sudah bisa paham sampai sini? Ya, rada mikir sedikit ya. Saya juga waktu membaca ini berpikir berulang-ulang. Jadi ciri-ciri orang, indikator orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi adalah dia berani menghadapi rasa sakit tanpa kesakitan. Alias gini, saudara waktu saudara punya anak atau saudara menghadapi anak kecil itu tiba-tiba nyubit saudara. Nyubit, perih dan sakit nggak? Nyeri dan sakit. Tapi apakah saudara rumah sakit ini gue lagi? Enggak lebay kan? Waktu anak saudara atau adik saudara atau anak kecil itu coba nyubit, karena siram gitunya, geletot aja. Kan saudara merasa sakit, tapi saudara bisa melewati kesakitan itu kan? Nah itu maksudnya, itu kedewasaan rohani. Tapi berbeda waktu anak kecil dicubit sama anak kecil, betul? Karena mereka masih bayi rohani, waktu dicubit, padahal cubitannya sama. Nah, orang yang hidup memiliki pertumbuhan secara spiritual, apapun masalahnya, apapun tantangannya, dia bisa melewati itu tanpa rasa sakit. Karena apa? Dia melatih hidupnya terus untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Karena waktu dia menghadapi rasa sakit, dia akan melihat gini, Yesus yang ada di dalam itu lebih besar dari rasa sakitku. Kegagalan yang aku alami itu tidak lebih besar daripada Yesus yang ada dalam hidupku. Ya kan? Waktu aku dikecewakan, itu tidak akan pernah melebihi kesetiaan Tuhan di dalam hidupku. Sehingga apapun yang orang lain lakukan tentang kehidupanku, aku tetap berjalan bersama dengan Tuhan dan aku gak akan pernah goyah. Itu maksudnya. Waktu saudara memiliki kecerdasan rohani, kecerdasan spiritual yang tinggi. Ya. Nah, oleh sebab itu gini. Kita dipanggil untuk kita memiliki belas kasihan. Di Amsal 3:27 bilang begini. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jangan pernah nahan kebaikan buat orang lain yang sebenarnya berhak untuk menerimanya itu, padahal engkau mampu. Ada banyak kita sebenarnya kita mampu untuk melakukan kebaikan itu, tapi kita mencoba menahan. Betul? Let's say kita contohnya kayak gini. Waktu saudara dijaga toko, kemudian tiba-tiba ada yang lusuh mungkin datang ke toko saudara, kemudian minta-minta, kok bagi kok, belum makan, misalnya. Waktu saudara melihat seperti itu, apa yang saudara lakukan? Saudara say dadah? Atau saudara akan mengeluarkan uang dari saku saudara yang mungkin jumlahnya nggak besar, tapi saudara memberkati orang itu? Prinsip hidup saya maksudnya, ngeluarin goceng buat orang kayak gitu nggak bikin kita miskin kan? Benar? Saya tidak mau menahan kebaikan hanya karena saya bisa menahan 5.000 yang saya miliki untuk orang yang berhak menerimanya, padahal saya mampu melakukannya. Saya nggak mau. Nanti tulus saja. Kadang-kadang kita terjebak kan dengan berita bahwa jangan ngasih sama pengemis. Ingat, rumahnya di kampung 2 miliar. Padahal itu kalau dibuka tasnya di situ katanya ada uang ratusan juta. Aduh, baik tenan naon, nggak apa-apa. Toh kebaikan kita itu akan dibalas dengan kebaikan juga kan. Waktu kita tulus, ya kita juga akan menikmati orang-orang yang tulus mengasihi hidup kita. Ini cek Sunda gini, kalau kata bahasa Ibrani, tong kopet. Ya, tong kopet. Dalam arti gini, Tuhan sudah memberkati kita berkelimpahan. Waktu kita menyisihkan sedikit bagi orang-orang yang memang berhak untuk menerimanya, jangan pernah menahan itu, karena itu kebaikan buat dia. Waktu kita mencoba menyalurkan berkat itu, justru disitulah kuasa Allah sedang dinyatakan bagi orang itu, bukan bagi kita. Sehingga kita siap untuk dipakai menjadi alatnya Tuhan untuk memberkati banyak orang di sekeliling kita. Amin. Karena gini, untuk menjadi berkat, untuk kita memberi,
Nggak harus nunggu kaya dulu. Nggak harus nunggu berkelimpahan dulu, nggak harus. Tapi itu dasarnya dari dalam hati kita. Oke, ya, saudara dipanggil untuk mempunyai belas kasihan. Saya punya prinsip, saudara, sama istri saya. Setiap kali ada yang main ke rumah saya akan selalu suguhi makanan. Kalau bila perlu, makanannya makanan berat. Nasi gitu ya, bukan batu makanannya. Berat kan, batu semen gitu ya. Emang ineknya imah gitu. Nah, suatu saat waktu saya ngomong kayak gini berarti bukan untuk hal-hal tertentu menyampaikan seperti ini, tapi ini sebagai kesaksian, murni kesaksian. Waktu dulu keadaan kami belum baik-baik saja secara finansial, keuangan. Ceritanya saya dan istri saya pulang kerja, kemudian saya beli nasi padang 2 bungkus, buat saya 1, buat bebek 1, gitu kan? Ya nggak, sekalipun makan 1 berdua itu romantis, tapi makan 1 orang 1 bungkus itu kejam, ya. Kita tidak mengejar romantisnya karena kita mengejar gitu ya. Kita sudah bawa nasi padang itu dari rumah, kita belum makan. Biasa kan, bercengkrama dulu kan dengan istri tercinta kan. Kamu apain aja hari ini? Gitu kan? Ya. Tiba-tiba waktu kami lagi ngobrol ada yang ngetok-ngetok pintu, tok tok tok. Oh, salah dia, surprise ya, gitu. Kemudian saya buka, yang datang adalah adik-adik rohani saya. Mereka mahasiswa saat itu. Kemudian pas buka pintu, mereka berdua bilang surprise. Dalam hati saya, surprise. Kurang tarik makan, ayo baik teman-teman, datang, masuk. Waktu mereka masuk, saya bilang ini, dalam hati saya, kasih mereka makan. Itu nasi padang kasih aja ke mereka. Aduh Tuhan, kan nasi padang buat saya sama istri Tuhan. Tapi udah komitmen kami berdua. Kasihan anak mahasiswa kan fakir daging. Katanya, ya mumpung di sini nggak ada mahasiswa ya, kan mahasiswa kan di Sukabumi ya. Katanya kan anak mahasiswa itu fakir daging. Udah, mumpung ada rendang, kasih deh. Kasih. Kayak kasih kalian pas banget. Dan 2 orang pas banget. Tadi Koko sebelum kesini Koko udah beli nasi padang. Iya, Mam, makan. Jangan kok, itu kan punya Koko sama Cipesku. Oh, nggak apa-apa. Kita udah panjang kok. Justru kayaknya Tuhan nyuruh saya beli buat kasih makan buat kalian itu. Oh, karena mereka percaya itu dari Tuhan, mereka makanlah itu dengan lahap di depan kami semua. Waktu dimakan itu yang namanya daun singkong itu, pakai sambal hijaunya, pas makan masuk mulut kan, apa yang terjadi saudara? Saya nelek tidur seberapa kali. Menghibur diri, minum air bening. Kan katanya ada yang bilang makan tuh jangan pakai rasa, pakai otak. Udah saya makan pakai otak makanya. Oh benar, rasa kaldu benar. Waktu mereka makan kenyang banget, mereka happy, seneng, enak ya, enak. Itu saya memang enak itu. Tapi saudara, ada sebuah kepuasan tersendiri waktu mereka menikmati makanan itu. Sebenarnya itu kan buat kamu berdua. Secara manusia, secara daging, hanjakal, sedih. Tapi saya tahu secara batin saya menemukan sebuah sukacita yang besar waktu saya bisa kasih makan anak-anak ini. Dan setelah saya jadi pendeta, puji Tuhan, setiap kali saya pergi kemana ada orang yang ngajak saya makan, bukan kayak itu buahnya. Makanya kan haratis. Kan cuma bilang thank you, nuhun, kamsia, kan gitu. Sampai suatu saat saya pernah ditraktir sama satu orang, dan ini bagi saya amazed banget. Saya, istri sama anak saya ditraktir makan sama satu orang. Pas sudah selesai makan, saya bingung lihat tagihannya saudara. Saya bingung. Saya makan steak, oh memang steaknya enak. Itu steak kayak oke jelly, kenyal-kenyal gitu. Oh enak banget. Saudara tahu harganya seberapa? Aduh sampai sekarang saya masih ngangat. Itu sekitar satu orang itu harganya 7,5 juta saudara. Satu orang kali tilu saberapa? 22 juta setengahnya. Gusti saya bilang makan steak kumpul 22 juta setengah dibelikan motor bisa 2 digojekin ya. Saya pikir bahkan kalau bisa nggak saat itu saya bilang saya nggak mau makan steaknya, saya mau uangnya aja. Cuma kan nggak bisa milih ya, steaknya udah di depan kita sudah makan dan saya juga nggak tahu harganya berapa, saya makan aja, enak semuanya enak. Pas lihat bilnya, loh mas agak 7 juta setengah hiji sudah. Saya merenung kembali dan saya ingat dulu kamu mau makan rendang padang nggak jadi, saya kasih steak yang paling enak 7 juta setengah. Rendang padang 25.000.
Saya cuma bilang, makasih Tuhan, apa yang saya tabur itu, ya kan? Saya tua itu juga dengan saudara, buat Tuhan. Gitu, jadi jangan pernah ragu buat kasih apa yang ada dalam hidup saudara. Karena kalau kau memberinya dengan tulus, bukan berarti kita lagi hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, aku udah ngasih ini loh, Tuhan kasih lebih lagi dong. Enggak gitu rumusnya, bukan gitu. Tapi ada momennya di mana Tuhan akan kasih yang paling baik buat hidup saudara. Dan saudara akan mengalami yang namanya karunia, menikmati berkat yang terbaik yang datang dari surga. Saya menikmati itu sampai sekarang. Bahkan saya saudara, gak apa-apa ya saya cerita sedikit lagi ya, bukan untuk sombong, tapi ini kesaksian. Sampai hari ini saya gak pernah beli handphone saudara. Oh, ini pendeta sombong banget sih. Gak apa-apa, terserah saudara mau sombong, mau bilang sombong apa. Tapi gini saudara, saya jadi ingat waktu suatu hari kami dari pekerja di Rock Braga, kita pernah jalan-jalan ke Pangandaran. Dulu masih ada almarhum sahabat saya namanya Putra. Saudara masih ingat kan Putra? Yang lucu-lucu gemas-gemas itu ya. Nah kemudian kita ada game, saudara, ada Frankie, ada Pak Bob gitu. Gamesnya lumayan, harga ini saudara hadiahnya TV, ya, DVD player saat itu, dan ada satu handphone. Saat itu saya nggak punya handphone, saya dipinjemin handphone sama pacar saya. Nih, orang yang ini nih, gitu, supaya bisa dikontak terus kan ya, bisa di stalking terus lagi ngapain gitu kan, seperti itu. Saya kasih pinjam handphone. Kemudian saya bilang ini, target saya ikut game yang saya dapat handphone itu. Titik, pokoknya kudu menang, aku macaran. Tibalah game, dapat TV, nggak mau. Dapat sepeda, nggak mau. Tidak tergiur. Pas dapat handphone, saya mulai serius. Serius Tuhan, beri saya konsentrasi yang baik supaya ini berkat Tuhan atas hidup saya. Kemudian dapatlah saya handphone itu. Bahagia nggak? Bahagia banget. Waktu saya mau ambil hadiah itu, Putra itu duduk di depan saya. Dia keluarin handphonenya. Pas dia keluarin handphonenya, handphone zaman Nokia kotak, Nokia kue balok, kotak itu. Kemudian pas dia keluarin, bray, hancurlah itu handphone karena jatuh. Waktu saya mau melangkah gitu, lihat Putra yang lucu-lucu imut gempal gitu, terus sambil benerin handphonenya, muncul gini, kasihan ya. Putra, handphone nanti saya ambil buat kamu ya. Jangan bro, jangan. Enggak. Saya ambil handphonenya. Kemudian saya ambil handphone itu, saya kasih sama Putra. Putra, ini handphone buat kamu. Padahal saya butuh handphone nggak? Butuh. Ini handphone buat kamu. Cuy, jangan cuy. Gak apa-apa, tapi jangan-jangan baru diterima komennya. Nah curhatnya, jangan atau jangan ini gitu kan. Akhirnya dia terima. Saudara, waktu saya pulang dari Pangandaran itu, 2 minggu depannya itu kita ada komsel gabungan, komsel gathering, KM gathering saat itu namanya. Nah jadi orang-orang tahu tuh bahwa wah kingdom banget nih si Andri dapat handphone tapi ngasih ke Putra yang handphonenya rusak. Wah satu sisi oke sih, ayo yang kingdom gitu ya. Gitu padahal masih juga butuh gitu kan. Tapi tahu lu saudara waktu minggu depannya, dan nggak kebetulan minggu depannya itu saya ulang tahun juga. Nah minggu depannya saya dapat kado dari seseorang yang paling saya kasihi, yang paling saya cintai, yaitu pacar saya. Dan saudara tahu apa kadonya? Handphone yang sama dengan apa yang saya berikan ke Putra. Handphone yang sama, percis, jiplak banget, warnanya sama. Enggak, saya baca. Saya bilang ke istri saya, ke pacar saya, kamu minta dari Putra lagi? Enggak. Dan saya juga nggak cerita saat itu. Kemudian tiba-tiba gini, saya datang ke gereja. Tiba-tiba ada jemaat yang datang ke tempat saya. Dri, ini handphone buat kamu hadiah ulang tahun. Handphone yang sama juga. Saya menabur 1, saya dapat 2 handphone. Kok nggak tepuk tangan sih? Yang saya mau saksikan gini, waktu engkau menabur sekalipun engkau butuh itu, engkau lagi sakit, engkau menderita akan hal itu, berikan kalau memang hatimu tergerak, digerakkan oleh hatimu. Berikan, karena Tuhan akan memperhitungkan itu semua. Dan semenjak saat itu, puji Tuhan, saya selalu diberkati orang dengan handphone yang baru. Dri, handphone udah rusak? Iya, ini saya ganti. Puji Tuhan, sudah. Saya belum ganti nih sekarang. Ya cuma kasih tau aja gitu ya Pak ya. Saya mah gak minta ganti saudara. Kenapa saudara jadi GR? Kan saya mah gak minta ganti. Ya cuma sama kasih tau aja, nomor saya belum ganti. iPhone 12 belum 15.
Sudahlah, forget it itu. Gak usah ya, enggak. Itu just kidding ya, gak usah dianggap serius. Tapi kalau mau minta nomor rekening saya boleh. Mau beres-beres saudara, kenapa saya kok kompetisi lama terus? Nggak tahu lah, saya cinta sama saudara sih ya. Yang kedua, berkorban bahkan mengasihi musuh. Ya, Yohanes 3:16 ini contoh dan teladan dari Allah Bapa kita. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan anaknya yang tunggal adalah korban terbesar bagi kita semua, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Matius 5:44 berkata seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga, yang menerbitkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara, mudah enggak berdoa bagi orang-orang yang sudah menyakitimu? Jawab, saudara pulang dari gereja mau salaman sama Pak Ampi, padahal saudara udah gini, Pak Ampinya malah kita tidur nih, gitu kan, gitu. Kemudian saudara sampai rumah sakit hati karena salaman saya nggak diterima sama Pak Ampi. Tapi tadi kataku Andri bilang harus mendoakan Pak Ampi. Kemudian saudara masuk kamar saudara dan saudara berdoa, Tuhan aku berdoa buat Pak amin Tuhan. Kemudian saudara nggak gampang. Saudara merasakan sakit hati yang dilakukan orang-orang lain. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan berdoa, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 1 Petrus 3:9, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tapi kamu dipanggil untuk apa? Untuk memberkati. Jadi kalau saudara ada yang menyakiti hati saudara, ada yang menyakiti kehidupan saudara, jangan balas dengan sakit hati. Jangan balas juga dengan cacian. Balaslah dengan doa yang memberkati mereka semua. Karena saya dan saudara dipanggil untuk menjadi berkat. Amin. Ya, jadi berkorban bahkan mengasihi musuh. Gitu. Nah, karena gini, kamu tidak bisa mengendalikan orang lain untuk mengasihimu. Kamu sendiri yang harus mengendalikan dirimu untuk dapat mengasihi orang lain. Kamu nggak bisa mengontrol orang lain untuk orang lain itu bisa mengasihi aku, diri sendiri. Tapi saudara yang bisa mengontrol diri sendiri, gimana caranya? Untuk kita bisa terus mengasihi orang lain tanpa syarat. Sekalipun itu orang yang sudah menjatuhkan kita mungkin. Gitu. Itu spiritnya di situ. Yang terakhir, nah gini, jangan pandang seseorang dengan kacamata penghakiman, tapi yuk pandang seseorang dengan kacamata pengampunan. Kalau kau memandang seorang dengan kacamata penghakiman, kau hanya bisa membedakan mana salah, mana benar. Kamu salah, kamu salah, kamu salah. Kamu benar, kamu benar, kamu benar. Tapi kalau engkau memandang orang lain dengan kacamata pengampunan, sekalipun kamu salah, aku tetap mengasihi engkau. Sekalipun kamu mengecewakanku, aku tetap mengampunimu. Sekalipun engkau sudah melukai hatiku, aku tetap mengasihimu. Itu saudara memandang orang dengan kacamata pengampunan. Karena apa? Sama seperti Yesus memandang orang-orang yang sudah menyakiti hidupnya. Saudara tahu di atas kayu salib pun Yesus masih sempat berkata apa? Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Dan aku tetap mengasihimu. Bahkan waktu Yesus ditangkap, tahukah saudara bahwa ada satu murid Yesus yang akhirnya menebas tentara itu kan? Telinganya putus. Tapi di saat itu pun orang yang mau nangkep Yesus menyembuhkan orang itu. Telinganya jadi nyambung kembali. Bukankah di situ bukti bahwa Yesus selalu memandang mereka dengan pengampunan? Begitu juga saya dan saudara. Mau senakal apapun kita, mau sejahat apapun kita, Yesus selalu memandang kita dengan pengampunan. Oleh sebab itu kita pun sama. Mau sejahat apa orang lain sama hidup kita, pandang mereka dengan kacamata pengampunan. Yang ketiga, memiliki kemurahan hati. Ya, memiliki kemurahan hati. Karena belas kasihan akan selalu harus bersandingan dengan yang namanya kemurahan hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, waktu engkau hidup murah hati, maka engkau pun akan mengalami yang namanya kemurahan. Saudara tahu ini kan, Mother Teresa, orang yang penuh dengan belas kasihan pada banyak orang. Dia pernah berkata seperti ini, tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal yang besar,
tetapi kita dapat melakukan hal kecil, tapi syaratnya dengan apa? Dengan kasih. Karena sekalipun hal kecil, tapi waktu engkau melakukan dengan kasih, itu adalah perkara yang besar bagi banyak orang. Kau mungkin hanya memperhatikan orang, kau hanya mungkin menyapa orang, dan kau hanya mungkin berkata, Tuhan Yesus memberkatimu. Tapi kalau kau melakukannya dengan hati, itu menjadi perkara yang besar bagi orang lain. Kemudian dikatakan ini, if we pray, we will believe. If we believe, we will love. If we love, we will serve. Yang artinya adalah bersatu kita tumbuh, bersatu kita tumbuh. Nah, arti di bawahnya, jika kita berdoa, maka kita akan menjadi orang yang percaya. Jika kita orang yang percaya, maka lama-kelamaan kita akan menjadi orang yang penuh dengan cinta. Jika kita mulai mencintai, maka kita akan mulai melayani. Layanilah satu dengan yang lain, dengan kasih yang datang dari Tuhan. Karena statement saya yang terakhir, saya tutup dengan ini. Pemuji musik boleh maju ke depan. Bukan kemampuan menerima yang membuat kita mengalami mujizat, tapi justru gini, kemampuan memberilah yang membuat kita mengalami yang namanya mujizat. Karena kan lebih mudah menerima daripada memberi, firman Tuhan bilang seperti itu juga. Tapi bukan firman Tuhan juga berkata gini, bahwa alangkah berbahagia jika engkau memberi daripada menerima. Waktu engkau belajar memberi, itu artinya gini, engkau sedang setuju dengan Tuhan bahwa hidupku diberkati Tuhan. Waktu engkau belajar memberi, itu artinya engkau sedang mendeklarasikan bahwa hidupku adalah hidup yang berkelimpahan. Sehingga hidup saudara penuh dengan ucapan syukur waktu saudara bisa memberi, karena saudara sedang dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.